Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anzal Qur'an hudan lin-nasi bainatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kaum muslimah beserta para pendengar dimanapun saja berada. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmat dan rahmat serta karunia-Nya kepada kita, sehingga kita tidak akan mampu untuk menghitung-hitung nikmat yang telah Ia berikan kepada kita. Namun sebagai koreksi kita, bahan introspeksi kita, sudah berapa banyakkah yang kita bisa berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka mensyukuri nikmat itu. Maka pada kesempatan kali ini, marilah kita senantiasa mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat berangkaikan salam. Tidak lupa pula kita kirimkan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Para pemirsa, kaum muslimah, remaja putri dimanapun saja berada. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang kehidupan perempuan di dunia sosial dan lingkungan hidupnya. Maka oleh karena itu, adapun judul kajian kita pada pagi yang penuh barokah ini, yakni peran politik perempuan di dalam Islam. Membicarakan masalah peran politik perempuan senantiasa akan menarik perhatian dan menjadi topik yang dianggap penting. Bagaimana Islam menetapkan peran politik perempuan itu sendiri. Dan seperti apa Islam memandang kepemimpinan perempuan. Untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut, paling tidak harus ada pembahasan tentang hal yang demikian. Berkenaan pula, sebentar lagi kita akan melaksanakan pesta demokrasi, yakni memilih pemimpin mulai dari bupati sampai dengan gubernur. Mungkin untuk pilkada kali ini, agar dia menjadi semarak, maka oleh karena itu, ada beberapa partai politik mengunggulkan calon pemimpin dari perempuan. Namun di sisi lain, ternyata pemimpin perempuan ini menjadi sumber masalah. Kadang-kadang ini dipermasalahkan di tengah masyarakat. Maka oleh karena itu, izinkan kami menyampaikan sedikit tentang bagaimana peran politik perempuan dalam Islam. Sehingga ada beberapa kader-kader partai politik yang maju menjadi pemimpin atau kepala daerah. Baik itu bupati maupun menjadi gubernur. Para pemirsa kaum muslimah dimanapun saja berada, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu apa makna politik itu sebenarnya. Perkara ini penting untuk dijelaskan supaya tidak ada kesalahpahaman dalam mengimplementasikan makna politik tersebut. Sehingga akan terang mana yang termasuk aktivitas politik dan mana yang berada di luar wilayah politik. Kalau kita lihat hari ini kan sedikit-sedikit orang, ini politik. Berbicara sedikit tentang, ini politik. Nah, tentu kita harus paham mana yang dimaksud dalam wilayah politik dan mana yang disebut dengan aktivitas politik. Kata politik dalam bahasa Arab sama dengan sa'sya, yashushu, siyasat atau siasatan, yang artinya mengurusi,
dan bisa juga dimaknai memelihara. Telah banyak ahli yang mendefinisikan makna politik ini. Di antaranya Samih Atif dalam bukunya As-Siyasah wa As-Siyasah Ad-Duwaliyah tahun 1987 menyatakan bahwa politik atau siasah merupakan urusan umat, perbaikan, pelurusan, menunjuki pada kebenaran dan membimbing menuju kebaikan. Berdasarkan cakupan pengaturan urusan umat tersebut menurut Abdul Qadim Zallum meliputi urusan dalam negeri maupun luar negeri. Sementara pelaksanaannya adalah negara atau pemerintah yang dipilih atau yang dikuasai oleh umat itu sendiri. Negara adalah institusi yang mengatur urusan tersebut secara praktis. Sedangkan umat mengoreksi atau muhasabah pemerintah dalam melakukan tugasnya. Nah, ini yang mungkin kita sering dengar di dalam sistem pemerintahan kita ada legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Tanggung jawab negaralah untuk memastikan semua urusan rakyat terselenggara dengan baik, sehingga mereka mendapatkan hak-haknya secara sempurna sebagai warga negara. Islam telah menetapkan ketentuan yang lengkap untuk mengatur urusan umat ini. Nah, dalam pandangan Islam, masalah politik bukanlah hanya terbatas pada jabatan resmi dalam pemerintahan atau yang kita sebut dengan wilayah legislasi semata. Dari dalil-dalil terkait sistem aturan yang ditetapkan Islam menunjukkan bahwa Islam mengatur semua urusan manusia secara tuntas dan menyeluruh. Nah, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya menjelaskan terkait ibadah mahdoh seperti kewajiban saum, seperti yang terdapat dalam surah Al-Baqarah, kutiba alaikumus shiyam, ya. Tetapi juga mewajibkan hukum qisas dalam perkara pembunuhan, kutiba alaikumul qisas. Nah, ini adalah bentuk bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya sudah mengatur tata cara kehidupan masyarakat yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Demikian juga Islam memerintahkan untuk melakukan perang seperti tercantum dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 216. Allah menggunakan lafaz kutiba alaikumul qital. Menurut para mufassir, semua frasa kutiba alaikum ini adalah ayat-ayat tentang memberi makna furidha alaikum, kewajiban atasmu. Selain mengatur hukum qisas dan jihad, Islam juga menjelaskan hukum terkait persoalan kehidupan lainnya, seperti masalah ekonomi, yang menetapkan hukum tentang haramnya riba, menghalalkan perdagangan atau jual beli, juga saat mewajibkan pendistribusian harta secara adil di tengah masyarakat. Ya. Ini dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Asyr ayat 7. Ya. Demikianlah gambaran kesempurnaannya pengaturan Islam dalam menyelesaikan permasalahan manusia. Penerapan politik Islam yang dijalankan oleh negara sebagai pihak penanggung jawab dan sisi lain adanya rakyat yang keterlibatan politiknya ditunjukkan dalam kontribusi melakukan muhasabah atau pengawasan terhadap kinerja negara akan keniscayaan terjaminnya urusan rakyat. Nah, ini berapa waktu yang lalu kita sudah memilih legislatif. Ya. Legislatif itu ini kan ada juga menyebutkan tentang kuotanya perempuan. Nah, legislatif itu dipilih oleh rakyat dan dia bekerja untuk rakyat. Nah, inilah menjadi sebenarnya badan pengawasan terhadap kinerja negara
yang akan menjamin tentang terjaminnya kehidupan rakyat itu sendiri. Namun ketika politik hanya dimaknai terbatas pada aspek kekuasaan dan legislasi saja, wajar jika aktivitas politik lebih fokus pada upaya untuk meraih peluang sebesar-besarnya menduduki jabatan kekuasaan dan legislasi. Nah, ini mungkin yang terlihat oleh kita di sebahagian para pemimpin, para pejabat, dan baik itu juga anggota legislatif. Ya. Salah satu konsekuensinya perempuan yang tidak terlibat dalam struktur pemerintah atau legislasi dianggap tidak berperan dalam politik, sekalipun mereka pada faktanya sudah terlibat aktif dalam penyelesaian urusan umat. Mereka aktif terjun di masyarakat, demitralisasinya kesejahteraan umat, seperti melakukan dakwah dalam rangka pencerdasan umat. Kemudian tuntutan kuota perempuan di dalam parlemen, tuntutan independensi hak suara perempuan dalam pemilu atau dalam pemilihan umum merupakan salah satu bukti bahwa indikator peran politik perempuan dewasa ini diukur oleh keberadaannya dalam parlemen. Nah, ini dapat sudah terlihat oleh kita bagaimana peta politik perempuan itu, ya mungkin ketika mereka itu duduk di legislasi atau di legislatif, maka terlihat oleh kita berapa jumlah legislatif dari perempuan itu sendiri. Dan kebanyakan dari mereka memang kita lihat adalah memperjuangkan hak-hak umat, ya, mungkin terkhusus adalah perjuangan umat perempuan atau kaum perempuan itu sendiri. Karena menurut para legislasi atau pemimpin atau para politikus perempuan itu sendiri, tidak banyak hal tentang masalah perempuan ini yang bisa dipikirkan oleh kaum laki-laki. Nah, oleh karena itu perlu rasanya ikut campur atau masuknya perempuan itu duduk di legislatif. Ya, seperti hari ini kita melihat kuota perempuan di parlemen itu sendiri. Walaupun mungkin tidak sama banyak jumlahnya, namun secara umum dia sudah memenuhi kuota yang telah ditentukan oleh partai politik itu sendiri. Nah, ini para pemirsa dan kaum muslimah yang perlu kita cermati tentang bagaimana kondisi dan peran politik perempuan itu di dalam agama kita. Nah, selanjutnya kita akan berbicara tentang kepemimpinan perempuan. Ya, setelah kita berbicara tentang bagaimana kedudukan politiknya perempuan, maka sekarang bagaimana kita membahas lebih detail lagi kalaulah seandainya masyarakat menginginkan pemimpin itu dari perempuan. Nah, tentu lagi akan menjadi pembahasan yang paling penting oleh kita, yakni tentang kepemimpinan perempuan itu sendiri. Walaupun mungkin kita sudah banyak menyaksikan bahwa betapa banyak pemimpin-pemimpin perempuan itu yang sudah berhasil memimpin negerinya atau daerahnya menjadi seorang pemimpin yang sukses. Dari kalangan perempuan itu sendiri. Namun, ketika hari ini mulai terjadi pencalonan untuk pilkada Desember nanti, ya ini mungkin sekarang kan sudah mulai lagi ada gonjang-ganjing tentang kepemimpinan perempuan ini. Yang mengatakan perempuan itu kan lemah, dia tidak bisa berbuat banyak. Nah, sekarang mungkin perempuan-perempuan hari ini, ya, para politikus perempuan ini, mereka akan memperjuangkan haknya. Namun mereka tidak menghalalkan segala cara. Ya, tentu dalam koridor-koridor agama atau ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam agama Islam. Nah, baiklah, ini hal yang kedua yang akan kita bahas, yakni tentang kepemimpinan perempuan. Nah,
Para pemirsa, kaum muslimah dan para pendengar dimanapun saja berada, ya. Kali ini masalah kepemimpinan perempuan juga tidak luput dari polemik dan perdebatan yang hebat. Ya. Di satu sisi ada pihak yang menyatakan perempuan itu haram menduduki jabatan pemimpin. Dan di sisi lain ada kelompok yang membuka lebar pintu kepemimpinan untuk diduduki oleh perempuan itu sendiri. Nah, ini menjadi sebuah polemik, ya, fenomena mungkin menurut kita bagaimana kehadiran seorang perempuan, baik itu di dalam partai politik, ya mungkin mereka ini juga menjadi pengurus partai politik, ya, kemudian mereka ini juga siap untuk dicalonkan menjadi calon dari partainya untuk maju di pilkada, ya terutama pilkada 2020 nanti ya Desember insya Allah. Maka oleh karena itu perlulah sedikit mungkin kita mengulas agar ini tidak terjadi lagi kesalahpahaman terhadap kepemimpinan perempuan ini. Nah, di masa awal perjuangan Islam, ya beberapa perempuan memiliki peran penting. Salah satunya adalah Asma binti Yazid, seorang muslimah ahli hadis yang mulia. Dia adalah seorang mujahidah yang memiliki kecerdasan, agama yang bagus, dan ahli argumen, serta seorang orator yang ulu, dan mewakili kaumnya perempuan, sehingga dijuluki sebagai juru bicara wanita. Di kala itu, nama lengkap dari juru bicara wanita ini adalah Asmah binti Yazid bin Syakan bin Rafi bin Imra'il Qais bin Abdul Ashal bin Haris al-Ansariyah. Di dalam kitab Anisha Haular Rasul tersebutlah bahwa di antara sesuatu yang istimewa yang dimiliki oleh Asma adalah kepekaan indera dan kejelian perasaannya serta kehalusan perasaannya tentang bagaimana dia memperjuangkan hak-hak kaum perempuan kala itu. Nah, maka mungkin ketika kita mengusung atau pihak yang mengusung kebolehan kepemimpinan perempuan yang gigih dan getol mengotak-atik dalil-dalil terkait perempuan dalam Islam, target mereka ingin menunjukkan bahwa Islam itu membolehkan laki-laki dan perempuan menjadi pemimpin, baik pemimpin negara maupun pemimpin secara umum. Menurut mereka perempuan secara mutlak boleh menjadi pemimpin sebagaimana kaum laki-laki. Nah, di antara dalil yang sering menjadi atau dijadikan permasalahan, ya, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang melarang wanita menjadi pemimpin negara. Nah, ini yang sering mungkin menjadi bahan bagi para laki-laki yang berbicara tentang keharaman perempuan itu menjadi pemimpin. Apa kata Rasulullah SAW? La yuhlih qaumun walau amrahum imra'atun. Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang urusannya diserahkan kepada kaum wanita. Nah, kepada wanita. Jadi ini seorang pakar yang bernama Fatimah Mernisi sebagai seorang feminis Islam yang konsen pada kajian sejarah politik dan hadis, menemukan teks-teks hadis yang berkaitan dengan kata-kata yang kita sampaikan tadi. Lalu beliau meneliti satu persatu sampai meneliti sanad, ya, dilihatnya sanad itu satu persatu. Kemudian dia berupaya bagaimana dan apa maksud dari hadis ini. Nah, jadi di antara hadis itu, di antara para perawi itu ada yang bernama Abu Bakrah.
Menurut beliau, ya ini mungkin teks hadis ini ya yang jelasnya telah menceritakan kepada kami Utsman bin Hitsam, telah menceritakan kepada kami Auf dari Al-Hasan dari Abu Bakrah, dia berkata, sungguh Allah telah memberikan manfaat kepadaku dengan suatu kalimat yang pernah aku dengar dari Rasulullah, yaitu pada waktu perang Jamal, tak kala aku hampir bergabung dengan para penunggang unta, lalu aku ingin berpegang bersama mereka. Dia berkata, tak kala sampai kepada Rasulullah SAW bahwa penduduk Persia telah dipimpin oleh seorang anak perempuan, putri Raja Kisra. Beliau bersabda, suatu kaum tidak akan beruntung jika dipimpin oleh seorang wanita. Nah, para pemirsa dimanapun saja yang berada, ternyata setelah kita teliti, maka dia berpendapat bahwa hadis di atas tidak dapat dipakaikan sebagai hujah. Disebabkan kualitas perawinya ada yang cacat. Jadi ini hebatnya Fatimah An-Nisi ini memang ditelitinya hadis ini sehingga kok begitu Rasulullah memandang perempuan. Nah, jadi hadis itu mengomentari putri Kisra yang tidak kapabel, tidak pantas, tidak bisa, tidak punya kemampuan. Nah, kala itu matan hadis ini tidak bisa menunjukkan larangan atau apalagi untuk pengharaman. Selain menyoroti matan hadis, Marnisi juga menyebutkan bahwa hadis tersebut pada tabaqat sahabat hanya diriwayatkan oleh satu rantai, hanya dari Abu Bakrah saja. Dan hadis ini termasuk hadis ahad yang gharib, karenanya tidak layak dijadikan sebagai dalil. Walaupun mungkin di sisi lain, ya, ada juga kita yang memakaikan tentang kesahihan hadis ahad ini. Apakah pernyataan Marnisi ini bisa diterima? Yakni hadis ahad tidak bisa dijadikan dalil, ya, menurut beliau untuk hadis ini ya, menetapkan sebuah hukum. Senyatanya perbincangan seputar kehujanan hadis ahad ya, untuk menjadikan sebuah dalil. Ya. Mungkin untuk kondisi seperti ini ya, dijelaskan oleh para sahabat ya. Di antaranya adalah Imam Al-Nawawi dalam Muqaddimah Syarah Hadisnya Sahih Muslim menyatakan pendapat yang dipegang oleh masyarakat atau mayoritas kaum muslimin dari kalangan sahabat dan tabi'in, juga kalangan ahli hadis, fuqaha dan ulama usul yang datang setelah para sahabat, sahabat tabi'in adalah khabar ahad atau hadis ahad yang sidqah adalah hujah syar'i yang wajib diamalkan. Nah ini menurut Imam An-Nawawi tentang kondisi hadis ahad. Ya. Jadi pendapat jumhur ulama justru menguatkan kehujanan hadis ahad ini. Nah ini kebalikannya. Artinya kita tidak bisa menolak hasil istinbat hukum dari hadis tersebut selama kesahihannya bisa dipercaya. Nah, namun sampai sekarang ya kita masih banyak menemukan perbedaan pendapat berdasarkan kesimpulan tentang penggunaan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah tadi di atas ya sebagai dalil pengharaman perempuan menduduki jabatan pemimpin, termasuklah pemimpin pemerintah ya, harus diterima. Dengan kata lain, kebolehan perempuan menjabat pemimpin pemerintah ya, namun tidak dianggap menjadi pemimpin ketika mereka berada di dalam rumah tangga. Nah, nanti mungkin kita akan lihat lagi nanti ada beberapa para ulama mendasarkan ketidakbolehan perempuan itu menjadi pemimpin adalah surah An-Nisa ya, tentang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin dari kaum perempuan. Jadi otomatis perempuan itu tidak bisa menjadi pemimpin. Namun ketika kita melihat
dari matan sanad hadis tadi, maka Fatimah Marnisi ini menyimpulkan bahwa ketika Rasulullah melarang seorang perempuan itu menjadi pemimpin, ketika dia melihat seorang putri dari siapa tadi yang tidak punya kemampuan. Namun ketika kita melihat satu sisi, ada perempuan itu yang punya kemampuan, punya kapabel dia. Ya, sudah mumpuni di dalam dunia politik dan dia juga memiliki masa yang luar biasa. Dan berarti didukung oleh masyarakat, dipilih oleh masyarakat, namun tidak dalam kepemimpinan rumah tangga atau kepemimpinan dalam bentuk khilafah. Tapi mungkin bisa jadi camat, jadi lurah, jadi bupati, atau jadi gubernur mungkin sekalian. Nah, oleh karena itu, mungkin ketika kita sudah mendekati masa pilkada saat ini, marilah mulai kita cerdaskan cara berpikir kita tentang bagaimana posisi atau bentuk kepemimpinan seorang perempuan itu sendiri. Para pemirsa dimanapun saja berada, maka selanjutnya kita akan membahas tinjauan dalam perspektif syariah. Peran politik perempuan perspektif syariah. Menurut Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab Ajhizah Daulah Al-Khilafah, perempuan dibolehkan menduduki berbagai jabatan selama tidak termasuk dalam wilayah pemerintahan. Selama tidak termasuk dalam wilayah pemerintahan seperti khilafah. Ya, makanya kita lihat juga di sebelum adanya para khalifah ya, Nabi atau Rasul itu kan rata-rata laki-laki. Ya, khilafah atau pemimpin-pemimpin setelah Nabi Muhammad juga adalah para laki-laki. Maka selama tidak dalam wilayah pemerintahan khalifah atau kepala negara khilafah, ya, muawin atau pembantu khalifah, wali atau mungkin gubernur, ya, hakim, ya, yang mempunyai kewajiban menghilangkan kezaliman, termasuk memecat khalifah jika melakukan kezaliman kepada rakyat atau menyalahi Al-Quran dan hadis. Nah, jadi menurut beliau selama tidak menjadi khalifah atau dalam sistem pemerintahan khilafah itu ada masalah. Ya. Karenanya menurut beliau perempuan bisa menjadi pegawai, ya, dan pimpinan swasta maupun pemerintahan yang tidak termasuk wilayah tadi ya, wilayah khilafah. Seperti yang kita lihat banyak perempuan yang bisa menjadi direktur sebuah perusahaan. Juga pegawai-pegawai juga banyak kita lihat dari kalangan perempuan yang menurut satu sisi mereka perempuan itu lebih teliti, ya, lebih waspada, lebih tinggi tingkat kekhawatirannya, maka akan mengurangi beberapa kesalahan. Nah, ya. Kemudian kebolehan ini juga berlaku pada jabatan kepala departemen. Seperti kalau kita lihat hari ini kan beberapa menteri itu diduduki oleh para perempuan. Ya, mungkin jadi menteri ini atau menteri itu atau rektor perguruan tinggi ya. Sekarang kita juga sudah melihat beberapa universitas ya itu dipimpin oleh rektornya seorang perempuan, mungkin di bawahnya itu ada lagi dekannya ya juga dari perempuan. Nah, kepala rumah sakit juga atau direktur perusahaan juga banyak dari kalangan perempuan yang prinsipnya semua posisi kepemimpinan di luar wilayah pemerintah bisa dijabat oleh perempuan. Kaum muslimah, para pendengar, sahabat Dirna dimanapun saja berada. Ya. Selanjutnya lagi kita lihat dari pendapat para imam yang lain ya tentang pelarangan jabatan pemerintah tadi ya, mungkin maksudnya jabatan khilafah tadi.
oleh Imam Mawardi dalam kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyah menyampaikan pendapat Abu Hanifah bahwa semua jabatan pemerintah tidak boleh diduduki oleh perempuan. Nah, ini agak lebih semuanya. Adapun jabatan hakim yang memutuskan perkara-perkara yang dia dibenarkan menjadi saksi dalamnya boleh dipegang oleh seorang perempuan. Sebaliknya, dia tidak boleh menjadi hakim yang memutuskan perkara yang tidak boleh dan yang tidak dibolehkan menjadi saksi di dalamnya. Nah, ini menurut beliau tentang tadi masih dalam konteks pelarangan perempuan menjadi para pemimpin. Nah, lalu bagaimana konsep pemimpin-pemimpin kita hari ini? Ya, mungkin cara pandang para bupati atau yang gubernur terpilih dari perempuan tadi, ternyata mereka ini beranggapan bahwa muslimah berpolitik itu wujud ketaatannya bukan demi kesetaraan, bukan ingin disamakan dengan laki-laki, tapi karena ada peran dia sebagai perempuan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kita lihat hari ini betapa banyak ya mungkin posisi-posisi pemimpin itu dari kalangan para ahli agama, kemudian dari para akademisi yang memiliki paham agamanya yang lebih kuat. Nah, mereka ini ternyata berpolitik adalah salah satu bukti keikutsertaan mereka itu untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi bukan untuk menjadi kesetaraan, ya seperti mungkin yang kita lihat di dunia barat, ya, yang ingin sama dengan laki-laki, tidak, tapi ingin ada keberdian. Jadi menurut para perempuan hari ini, ya siapapun yang mempelajari syariat Islam secara mendalam akan mendapati bahwa Islam mengatur peran perempuan dan laki-laki secara sempurna. Aktivitas keduanya diatur dengan seperangkat hukum yang terkumpul dalam Al-Ahkam Al-Khamsah. Ya. Ada yang wajib, ya, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, dan ada haram. Jadi segala yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan itu ada aturan, ada yang boleh, mubah, ada yang haram, bahkan ada yang wajib. Ya. Maka oleh karena itu tidak ada satupun amal manusia ini yang tidak ada status hukumnya. Demikian juga ketika perempuan atau seorang muslimah memainkan peran politiknya. Dia tidak boleh abaikan terhadap status hukum masing-masing aktivitas yang akan dijalankannya. Kalau seandainya seorang perempuan hadir menjadi seorang pemimpin dan mampu mengharamkan atau menghancurkan tempat perzinahan, apakah ini tidak mulia di mata Allah Subhanahu wa taala? Seorang pemimpin mampu menjadi pemimpin daerahnya lalu memberantas perjudian di negerinya atau di daerahnya, apakah ini tidak adalah suatu hal yang mungkin sangat penting bagi seorang perempuan itu sendiri? Maka menurut dengan demikian ketika perempuan itu memainkan peran politiknya, dia tidak boleh abaikan terhadap status hukum dari apa aktivitas yang dijalankannya. Maka dalam implementasinya pada kehidupan nyata harus kembali kepada derajat hukum perbuatan tersebut. Terhadap perkara wajib, maka dia tidak memiliki pilihan. Nah, kalau ya wajib, kalau tidak ya mungkin haram. Dalam keadaan apapun dia mesti berupaya melaksanakannya dengan segenap kemampuannya, seperti kewajiban melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, seperti yang dijelaskan oleh Allah dalam surah Ali Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatan yad'una ilal khair
wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya hendaklah wajib ada segolongan umat yang menyerukan kepada kebaikan, memerintahkan kema'rufan dan mencegah kemungkaran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, salah satu wujud amar ma'ruf nahi mungkar adalah berdakwah untuk menyeru manusia kepada Islam. Selain menyeru secara langsung pada individu, bentuk peran politik perempuan dalam aktivitas ini adalah keikutsertaannya dalam sebuah partai politik Islam yang berjuang untuk menegakkan sistem Islam secara kafah. Jadi implementasi kewajiban amar ma'ruf yang lain adalah menjalankan pengawasan. Ya, tadi kita sudah memilih anggota dewan dari perempuan, mereka juga menjadi pengawasan dari apa yang telah dilakukan oleh para pemerintah. Dan untuk memastikan mereka itu menerapkan syariat secara kafah. Jika penguasa menetapkan suatu aturan yang melanggar hukum syariat atau ada kebutuhan rakyat yang luput dari penguasa, maka wajib bagi setiap muslim termasuk kaum perempuan untuk menasihati penguasanya itu. Nah, peran perempuan dalam melakukan muhasabah atau koreksi atau pengawasan tadi terhadap sebuah penguasa ini bukan sekadar teori, namun benar-benar telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat Islam. Nah, sebagaimana yang pernah terjadi di masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, ketika seorang perempuan memprotes kebijakan Umar dalam menetapkan jumlah mahar karena bertentangan dengan firman Allah. Ya. Apa kata Allah dalam surah An-Nisa ayat 20? Wa ataitum ihdahunna qintaran. Sedangkan kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak. Nah, ini adalah seorang perempuan yang bernama Khawlah binti Hakim bin Sa'labah. Dengan berani menyampaikan kritiknya terhadap khalifah, kemudian Umar menyadari kekeliruannya dan segera mencabut keputusannya itu, dan ia berkata, perempuan ini benar dan Umarlah yang salah. Nah, para pemirsa, para pendengar, sahabat pendengar dimanapun saja berada, jadi kewajiban berikutnya adalah melakukan baiat terhadap pemimpin negara. Ya, mungkin ini juga pernah terjadi di zaman para khalifah, ya. Dan apabila sekelompok kaum muslim yang telah mewakili mereka melakukan baiat, maka sahlah seseorang itu yang dibaiat itu menjadi khalifah. Ya. Ini berarti kan pengangkatan. Ya, di zaman khalifah dulu itu kan pemimpinnya diangkat, tidak terjadi seperti yang kita lakukan hari ini adalah secara pilkada secara langsung yang dipilih oleh umat. Nah, jadi para pemirsa dimanapun saja yang berada, ya, di keterlibatan perempuan dalam pengangkatan dan pembaitan khalifah merupakan salah satu aktivitas politik perempuan dalam masyarakat. Nah, kalaulah seandainya nih pemimpin itu dipilih oleh anggota dewan atau anggota DPRD yang mungkin mereka itu dari perempuan, maka inilah merupakan bentuk peran politik perempuan dalam melaksanakan aktivitas politiknya. Jadi peran politik perempuan yang lain adalah memenuhi hak memilih dan dipilih. Nah, itu menjadi anggota legislatif, termasuk hari ini adalah memilih pemimpin daerah kita. Jadi mereka juga berhak, perempuan itu berhak memilih dan berhak juga untuk dipilih. Nah, para pemirsa dimanapun saja berada, nah ini mungkin sekilas tentang gambaran ya, tinjauan secara syariah tentang kepemimpinan perempuan. Kemudian berbicara lagi tentang perbedaan peran dalam Islam itu tidak menunjukkan tinggi rendahnya derajat manusia. Ya, karena Allah katakan, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir.
yang akan menjadi titik perbedaan antara manusia laki-laki dan perempuan itu adalah tentang kemuliaannya, ya, tentang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terlihat dari statusnya. Maka oleh karena itu keduanya berhak mendapatkan balasan pahala apa yang telah diperbuatnya semasa ia menjadi seorang pemimpin mungkin, ya, atau menjadi apa yang telah diperbuatnya ketika masih berada di dunia. Allah katakan dalam surah Al-Ahzab ayat 35, sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Jadi sudah jelas dan terlihat oleh kita bahwa yang membedakan antara laki-laki dan perempuan itu bukan statusnya, akan tetapi adalah tentang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam pandangan Islam, laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk meraih kebaikan dalam perannya menjalankan tugasnya masing-masing. Nah, ini juga Allah telah tegaskan, dan bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Jadi Allah itu sudah maha adil terhadap kita. Tergantung lagi bagaimana para ulama memandang tentang kepemimpinan perempuan ini. Nah, selanjutnya mungkin di bagian terakhir kita akan membahas sedikit tentang pendapat para ulama kontemporer tentang kepemimpinan perempuan ini. Nah, yang rata-rata mereka selain dari berdasarkan hadis Abu Bakrah tadi, juga berdalil kepada surah An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Nah, menurut ulama kontemporer, ya, Yusuf Al-Qaradawi, bahwa pemahaman kepemimpinan dalam surah An-Nisa ayat 34 itu adalah menjadi pemimpin di rumah tangga. Karena laki-laki sudah menginfakkan hartanya sebagai mahar agar seorang perempuan itu tunduk dan patuh kepadanya. Namun dilihat dari tafsirnya juga menjabarkan tentang tanggung jawab suami kepada istri dan keluarganya. Jadi Al-Qaradawi menambahkan bahwa perempuan boleh berpolitik karena memiliki kedudukan yang sama dalam beberapa aspek kehidupan, seperti di dalam bermuamalah, dalam kehidupan sosial, dalam ibadah, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Imran 104 yang telah kita jelaskan tadi. Tanpa ada perbedaan. Maka tentang larangan wanita menjadi pemimpin ini, ya, jadi ini hanya berlaku itu pada lingkungan rumah tangganya. Namun yang terpenting, ya, bagi bagi perempuan yang ingin menjadi pemimpin, tentulah mendapatkan keridhaan dari orang tuanya jika masih gadis, ya, dan wajib mendapat izin dan ridha dari suami jika telah berumah tangga. Jadi catatan dari Imam Al-Qaradawi, kecuali menjadi khalifah, hal ini tidak dibenarkan bagi perempuan. Nah, para pemirsa dimanapun saja berada, memang ini berkenaan dengan kepemimpinan perempuan ini sangat menarik sekali. Namun saya ingin melihat sedikit bagaimana peran-peran perempuan di zaman Rasulullah atau sahabiyahnya. Yakni kita lihat adalah Khawlah binti Azur. Ya, dia ada disebut oleh Rasul itu adalah pedang Allah dari kalangan wanita. Nah, ini tentang kehebatan dia berperang, ya. Kala itu perang Badar, ya. Kemudian ada lagi yang kita kenal adalah Nusaybah binti Ka'ab, ya, si perisai Rasulullah. Dia berkali-kali itu mengamankan
tentang mengamankan Rasulullah dari amukan lawan perang kala itu. Nah, kemudian ada lagi namanya Hindun binti Utbah. Ini beberapa perempuan-perempuan yang luar biasa di kala itu. Memang pada titik awalnya Rasulullah hanya mengembankan amanah kepada mereka ini adalah sebagai anggota logistik, perawat bagi orang-orang yang luka. Namun karena bara api jihadnya itu pada perempuan itu sendiri ya untuk menegakkan kebenaran tadi dan menjaga Rasulullah demi taatnya kepada Allah dan Rasul, maka mereka ini menjadi gugur di medan perang demi Allah dan Rasulnya. Ini adalah contoh bagi kita ya para pemirsa dimanapun saja berada, contoh perempuan-perempuan yang berhasil ya, yang sukses walaupun mereka menjadi seorang mujahadah ya, menjadi mati di jalan Allah, tapi mereka ini adalah perempuan-perempuan hebat yang akan menjadi tuntunan bagi kita. Baiklah pemirsa dimanapun saja berada, inilah barangkali yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan di pilkada yang akan datang, sosok-sosok perempuan akan tampil ya dengan maksimal dan memiliki peran yang baik untuk amar ma'ruf nahi munkar. Terima kasih atas segala perhatiannya. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.